Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi dengan NIM 20183102111, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Ekranisasi Novel 5 cm karya Doni Wigatoro terhadap film 5 cm karya Rizal Mantovani. Baik, dalam proposal saya akan membahas tiga bab, yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan, landasan teori, serta kerangka pikir. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kartu data, dan teknik analisis data. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu adalah pendahuluan. Di sini, ekranisasi adalah pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Nah, pemindahan novel ke layar putih ini mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan. Oleh sebab itu, dapat dikatakan ekranisasi ini adalah proses perubahan bisa mengalami pencuitan, penambahan, dan perubahan dengan sejumlah variasi. Nah, alat utama dalam novel adalah kata-kata. Segala sesuatu yang disampaikan dengan kata-kata. Pemindahan novel ke layar putih berarti terjadinya perubahan pada alat-alat yang dipakai, yaitu mengubah dunia kata-kata menjadi dunia gambar. Nah, di mana pada umumnya film-film yang diangkat ini melibatkan dua orang penting, yaitu pengarang dan sutradara. Nah, cerita dalam novel ditentukan oleh sudut pandang pengarang, sementara cerita dalam film ditentukan oleh sutradara. Sudut pandang pengarang berpusat pada kualitas film dan seni bahasa, sedangkan sudut pandang sutradara berpusat pada kualitas film dan untuk kepentingan komersial, sehingga kita tidak heran jika antara novel dan film banyak perubahan. Nah, demikianlah novel 5 cm tersebut yang menjadi alasan dalam penelitian ini. Proses perubahan tersebut terjadi pada alur cerita film 5 cm yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya Doni Dirgantoro. Setelah novel tersebut diangkat ke layar lebar, fakta menunjukkan bahwa untuk menguraikan alur cerita yang panjang tersebut, durasi film 5 cm hanya menghabiskan waktu 139 menit. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini adalah bagaimanakah bentuk ekranisasi, alur, latar, serta tokoh dan penokohan antara novel 5 cm karya Doni Dirgantoro terhadap film 5 cm karya Rizal Mantovani. Selanjutnya itu adalah tujuan penelitian yang dimana akan mendeskripsikan bentuk ekranisasi, alur, latar, serta tokoh dan penokohan antara novel 5 cm karya Doni Dirgantoro terhadap film 5 cm karya Rizal Mantovani. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan bentuk ekranisasi, alur, latar, tokoh, serta penokohan antara novel 5 cm karya Doni Dirgantoro terhadap film 5 cm karya Rizal Mantovani. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Di sini sudah terlihat manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Di mana manfaat secara teoritis itu adalah yang pertama itu menumbuhkan apresiasi dan penghargaan masyarakat terhadap hasil dan bentuk karya seni, baik berupa karya sastra maupun film. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi dalam pengembangan ilmu sastra, khususnya analisis terhadap novel yang difilmkan. Kemudian yang ketiga adalah menambah wacana yang berhubungan dengan kajian ekranisasi antara novel dan film, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah manfaat secara praktis, di mana yang pertama adalah penelitian diharapkan mampu mengetahui hasil analisis alur cerita, penokohan dan setting waktu terhadap novel 5 cm karya Doni Dirgantoro yang diadaptasikan ke film 5 cm karya Rizal Mantovani. Kemudian yang kedua adalah penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca dan meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra, khususnya novel 5 cm karya Doni Dirgantoro,
Kemudian yang ketiga adalah penelitian ini diharapkan mampu menambah apresiasi terhadap film Indonesia, khususnya film 5 cm karya Rizal Mantovani. Selain itu juga dapat memberikan apresiasi kepada sineas dalam memproduksi film sehingga perkembangan film di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini akan membahas penelitian yang relevan. Di sini ada dua penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian dari Ayu Asmara tahun 2014 yang berjudul Ekranisasi Novel Pintu Terlarang karya Sekar Ayu Asmara ke dalam film, yang merupakan kajian sastra bandingan. Kemudian penelitian yang kedua itu adalah Novia pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Fakta Cerita Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari dalam film Perahu Kertas 1 dan 2. Kemudian kita masuk pada landasan teori. Landasan teori. Ekranisasi. Ekranisasi adalah suatu proses pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam bentuk film. Nah, perubahan yang terjadi dalam ekranisasi ini adalah sebagai berikut, yaitu pengurangan, penambahan, dan perubahan dengan berbagai variasi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan struktural, di mana pendekatan ini memandang dan menelaah sastra dari segi unsur intrinsik, yaitu alur, latar, setting, dan tokoh penokohan. Dengan memperhatikan unsur-unsur karya sastra tersebut, dapat dikatakan atau dibuktikan bahwa pendekatan struktural berarti menganalisis karya sastra dengan mengungkapkan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu unsur-unsur yang memberikan kebulatan struktur. Nah, unsur-unsur yang membangun novel dan film ini tersebut adalah alur atau plot, latar atau setting, serta tokoh dan penokohan. Selanjutnya itu adalah novel sebagai karya sastra. Novel diartikan juga sebagai prosa atau fiksi yang bersifat imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan antara manusia atau kehidupan nyata. Dapat disimpulkan bahwa novel ini adalah karya sastra berbentuk tulisan atau sudah disusun menjadi sebuah buku yang memiliki urutan kejadian suatu peristiwa, biasanya bersifat khayalan ataupun kisah nyata yang memunculkan imajinasi. Kemudian yang selanjutnya adalah film, di mana film adalah rangkaian gambar yang bergerak membentuk suatu cerita atau juga biasa disebut dengan movie atau video. Nah, film merupakan hasil ekranisasi bersama atau hasil kerja kolektif. Dengan kata lain, proses pembuatan film ini pasti melibatkan kerja sejumlah unsur-unsur atau profesi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Kriteria utama dalam membuat kerangka berpikir adalah supaya bisa meyakinkan ilmuwan mengenai alur pemikiran logis dan membuat kerangka berpikir, sehingga bisa membuahkan kesimpulan bahwa berupa hipotesis. Pada penelitian ini membahas tentang analisis ekranisasi novel terhadap film. Nah, berikut adalah kerangka pikir yang digambarkan pada bagian berikut ini, di mana karya sastra yang terdiri dari puisi, novel, dan roman, yang dimana kita akan terfokus pada novel. Di sini kita akan melihat unsur ekranisasinya dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro ke film 5 cm karya Rizal Mantovani. Akan dilihat unsur-unsur intrinsiknya, yang dimana bentuk-bentuk ekranisasi ini akan terlihat pada bentuk pengurangannya, penambahan, dan perubahan bervariasi, sehingga dapat kita simpulkan atau hasilkan ekranisasi novel 5 cm karya Doni Dirgantoro terhadap film 5 cm karya Rizal Mantovani. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kita gunakan itu adalah penelitian kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi perubahan objek tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah data dan sumber data, di mana data penelitian di sini adalah data-data dalam penelitian ini berupa cuplikan peristiwa, tokoh, dan setting dalam novel film 5 cm. Kemudian sumber datanya itu
adalah novel 5 cm karya Doni Dirgantoro, diterbitkan oleh Grasindo, dan film 5 cm karya Rizal Montovani yang diproduksi oleh Adi Kartiwa di Sunil Soraya Studio, dan durasi film 5 cm ini ada 139 menit. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini ada dua teknik, yaitu metode studi pustaka dan metode dokumenter. Metode studi pustaka ini berfungsi untuk menyederhanakan masalah yang akan diteliti sehingga lebih mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Kemudian yang kedua itu adalah metode dokumenter, yaitu penggunaan dokumen ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan analisis isi. Cara menganalisis isi dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematik, bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kartu data. Kartu data adalah kartu yang berisi data yang diberi judul untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi serta dapat ditemukan serta lebih mudah untuk dapat ditemukan dengan diantara kartu-kartu lain. Nah, di sini ada dua contoh kartu data. Yang pertama itu kartu data alur novel 5 cm, dan yang kedua itu adalah kartu data alur film 5 cm. Di sini kita menggunakan beberapa kartu data. Di sini hanya diterterakan beberapa contohnya saja. Kemudian yang selanjutnya itu adalah teknik analisis data, di mana analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data menggunakan kata-kata, kalimat yang menjelaskan tentang perubahan bentuk pada novel 5 cm ke dalam film 5 cm. Nah, di sini terdapat cara menganalisisnya, yaitu analisis data pada novel 5 cm, yaitu yang pertama adalah membaca novel 5 cm, memahami struktur global tersebut secara berulang-ulang, secara cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat. Kemudian yang kedua itu adalah mengambil data yang berkaitan dengan unsur intrinsik, yaitu alur, plot, kata atau setting, atau tokoh dan penokohan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis data yang telah diambil sebelumnya dengan metode ekranisasi. Kemudian yang kedua itu adalah analisis pada film 5 cm, di mana yang pertama itu adalah menonton film 5 cm secara berulang-ulang untuk memahami isi film, itu sudah pastinya. Yang kedua adalah mengelompokkan data yang berkaitan dengan ekranisasi atau pemindahan bentuk khususnya pada pendekatan struktural, yaitu alur atau plot, latar atau setting, serta tokoh dan penokohan dalam film tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengaitkan maksud dari potongan-potongan dialog yang telah dipilih dengan ekranisasi atau pemindahan bentuk khususnya pada pendekatan struktural, yaitu alur atau plot, latar atau setting, serta tokoh dan penokohan dalam film tersebut. Kemudian yang keempat adalah interpretasi atau penafsiran atas adegan-adegan dalam film. Kemudian yang kelima adalah menyimpulkan hasil yang disesuaikan dengan analisis data secara keseluruhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam proposal ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.